Ya, berugi matan la Yahweh Hosea sama Yen. Waret diberkati langkah oleh Bapak Yahweh Sang Pencipta langit bumi laut dan segala isinya. Yang menerima katakan amin. Perhatikan loh ya. Yeshua HaMashiach sendiri yang mengatakannya bahwa dia tuh 3 hari 3 ini yang harus dijadikan patokan kita di dalam memperingati kematian dan kebangkitan. Bukan katanya, tapi kata firman dong. Kita nggak ngada-ngada. Ini yang harus kita cermati dengan baik-baik. Gitu. Nggak ngawur-ngawur. Yesus sendiri yang mengatakannya bahwa dia seperti Yunus yang ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam baru dimuntahkan, ya kan? Itu ternyata nubuatan Yesua. Nanti pada sekian ratus tahun berikutnya itu akan terjadi. Siapa yang dimaksudkan oleh Bapak? Kenapa harus Yunus yang dikeluarkan dari perut ikan? Siapa yang dimaksudkan ini sebenarnya? Memang itu benar kejadiannya Yunus betulan loh. Gitu. Tapi ternyata ini dijadikan sebagai kiasan, dijadikan sebagai perumpamaan bahwa atau nubuatan bahwa pada ratusan tahun berikutnya nanti akan terjadi seperti ini. Siapa dia yang di dalam perut bumi? Kalau Yunus di dalam perut ikan, Yeshua di dalam perut bumi. Jadi benar-benar harus 3 hari 3 malam. Makanya kita kemarin memperingati Habikuk tepat pada hari yang ketiga. Kemarin yang datang berapa? Main ya. Nah, itu. Tetapi mungkin yang sebagian yang lain terkecoh dengan jadwal di kalender ini. Tanggal. Nah, itu ya. Makanya kita tidak merasa artinya menentang sinode ya. Walaupun sinode mengadakan pada tanggal sesuai dengan apa yang dia buat. Karena sinode itu juga orang loh. Iya kan? Sinode itu kan orang. Sekarang kalau bicara orang, bisa salah enggak? Bisa kan? Menerjemahkan saja. Jangan dianggap hasil terjemahan kita semua sudah 1000% benar semua. Enggak, masih juga ada yang kurang tepat ya. Masih ada ya. Nah, itu. Nah, contoh di dalam kita punya ILT ini. Baik ILT yang ada di dalam HP masing-masing ya, itu masih ada kasanah di sana yang mencampur adukan antara Arab dan Ibrani gitu loh. Masih ada kita contoh kata ilah itu kan bahasa Arab. Iya. Itu kan seharusnya nggak perlu masuk itu kata seperti itu ya, tapi kenyataannya masuk juga ya, ada. Nah, terus kalimat kata Rasul masih ada kan. Nah, berarti kan masih memasukkan dalam istilah Arab. Sedangkan Rasul itu adalah Ros itu kan orang yang disuruh, diutus gitu ya. Itu ulah Allah. Itu yang tidak teriak itu loh. Iya. Makanya kan ada kata baitul. Bait itu rumah. Ulah kan? Allah. Nur itu cahaya. Ulah. Gitu loh. Makanya kalau saya itu nginjilin mereka, saya bilang ulah itu wujudnya apa? Oh, cahaya, Mas Wi. Cahaya. Jadi kita kalau pas jalan di jalan raya ketemu lampu, Allah. Cahaya. Bingung lagi dia. Aduh, Mas Wi, bukan begitu. Atau ya apa? Tolong jelasin aku. Aku juga mau belajar nih. Dia mau belajar nih tentang Allah itu kayak apa gitu. Oh, dia tuh zat. Jadi sekarang bukan cahaya. Jadi nur tadi salah. Gimana ya? Ya gimana? Kan kalau bilang nur kan cahaya. Berarti kita lihat matahari, Allah. Kan begitu. Wah, bingung ya. Ini bahas sederhana aja ya. Ini kita bukan untuk menang-menang bukan. Tapi ini bisa untuk prinsip penginjilan. Ini real. Nih nyata bisa dijadikan dialog ini adalah bersifat logika atau tidak, rasio atau tidak. Gitu loh. Jadi ini memang penting untuk kita menjelaskan banyak orang. Nah, sekali lagi, ketidaksempurnaan itu bukan berarti membuat engkau dan saya patah arang atau artinya patah semangat untuk belajar kebenaran. Kita akan terus. Ya, oke? Jadi Pesak itu kalau
diyunanikan menjadi Pesakah, Paskah, diyunanikan. Nah, dalam ILT banyak menggunakan juga istilah Yunani. Paskah. Itu ya, Paskah. Itu dia beri kata lidah orang Ibrani, Pesak. Itu kan meninggalkan KH. Tulisan Ibrani itu loh. Iya kan? Pesak itu meninggalkan KH ya. Nah, jadi ini orang-orang Yunani Pesakah. Jadi akhirnya lama-lama Paskah. Gitu. Orang Latin Paskah. Akhirnya lama-lama diinggriskan. Paskah artinya apa? Kalau ibu guru, Paskah artinya apa, Bu Guru? Lain jurusannya nggak tahu. Loh, kan kemarin kan ke Prancis ya. Oh, Medi berarti. Kalau Medi pasti jelas itu. Paskah, Medi. Paskah, operation. Sesudah kan. Nah, akhirnya artinya begitu. Padahal Pesak itu adalah bermakna hari penyembelihan anak domba. Bukan hari lomba. Bukan. Tapi hari penyembelihan anak domba. Kan lucu. Ya kan? Mantan panitia. Jadi jelas ya, jadi Yesua itu benar-benar kalau engkau dan saya memperingati Pesak jatuhnya pada tanggal 14, ingat petang, maka Yesua bangkit tanggal berapa? Halo, tanggal berapa Yesua bangkit? Hah? Kemarin itu. Kalau 16 petang ya. Nah, 16 petang Yesua sudah bangkit. Itu genap 3 hari 3 malam. Ingat loh ya, ini ingat betul-betul di kepala, disimpan baik-baik. Jadi Pesak itu seperti itu. Nah, Habikurim, Hamatsah, Matsah, kata Matsah. Matsah itu Matsah, ya, roti tidak beragi. Jadi hamatsah, roti tidak beragi itu. Memang dari sisi sejarah, roti tidak beragi ini tentang keadaan di mana darurat Israel tidak lagi sempat mencampur tepungnya dengan ragi. Karena mereka harus malam itu segera keluar dari tanah Gosen. Tanah Gosen itu sekarang posisinya ada di sekitar jalur Gaza. Kalau mau tahu. Jadi di situ ada antara Gunung Sinai, antara Rafah, ya, antara Rafah dan Gaza sekarang ini. Jadi itu memang posisi kayak delta, kayak model delta, kayak kalau kita keluar Mahakam, banyak ada pulau-pulau. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi salah satu pulau-pulau di situ yang ditempati oleh orang Israel. Jadi mereka harus cepat-cepat meninggalkan itu karena sesuai dengan perintah dari Raja Fir'aun. Gara-gara Raja Fir'aun marah, mereka mengatakan daripada kami semua mati, lebih kamu keluar semua, keluar. Tinggalkan tanah Mesir, tinggalkan. Nah itu. Jadi mereka tidak sempat lagi membuat sangu untuk di jalan. Tepung itu harus dicampur dengan ragi. Nah, ternyata di balik ketidaksempatan itu semuanya, kedaruratan semuanya itu ternyata oleh Bapa dibawa ke dalam alam pengertian kepada generasi Israel untuk bisa memahami siapa sih yang dimaksudkan dengan adonan tanpa ragi. Siapa dia? Adonai Yesua. Tuhan kita, Yesua itu yang tanpa noda dosa. Itu ya. Jadi memang tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kesalahan dan dosa Yesua sampai sekarang. Gitu. Dosa apa Yesua? Bahkan Pilatus saja mengatakan orang ini tidak pantas menerima hukuman mati. Betul nggak? Nah ini fakta. Itu kok dipikir sudah pemerintah tingkat tinggi,
itu aja nggak bisa menemukan kesalahan Yesua. Karena kalau misalnya dia mau buat tipu-tipu mungkin bisa saja terjadi. Karena kenyataannya musuh-musuh Yesua mereka membuat saksi palsu. Tapi mungkin saksi palsu tidak mempan ya, nggak berhasil juga. Nah, itu ya. Tapi karena memang Yesua memberi diri untuk disalibkan, maka semua tetap harus terjadi. Karena Yesua menggantikan domba hewan, menggantikan anak lembu sapi. Karena kalau engkau harus potong anak lembu sapi, yang banyak aja dulu. Karena 1 ekor sapi kena berapa? Paling murah berapa? Kambing 5 juta sekarang. 5 juta itu kambing. Nah kalau sapi berapa? 15-an lah. Nah, bayangkan. Di Toraja itu lebih ngeri. Harga sapi dengan harga kerbau lebih mahal kerbau. Hah? Iya kan? Iya, Toraja. Bayangkan itu. Enong bulu. Nah, babinya juga begitu. Jadi lebih mahal daripada kambing. Itu demi mengantar roh para leluhur. Kesahnya. Iya. Jadi kata mereka begitu. Kalau nggak dipotongkan begitu nanti roh-roh leluhur ini rodanya itu nggak jalan, nggak berputar, nggak bisa jalan. Baik. Oke, kita sudah bisa paham. Yesus Hamazah itu korban yang paling tepat dibanding dengan yang lain tadi. Karena yang itu waduh, banyak makan duit. Banyak makan duit. Kayak tadi, saya barusan tadi ada 2 jiwa yang saya injili tadi di sini. Dia orang Bulukumba. Dia orang Bulukumba datang ke sini. Pikirnya dia datang ingin menawarkan produknya, herbal. Gitu kan? Jadi dia menawarkan produk herbal untuk stroke. Ya. Karena dia berharap di rumah ini ada yang stroke kan gitu kan. Tapi biasanya di Yesus Hamazah kita tolak. Kan itu tidak ada yang stroke. Nah, akhirnya pas dia begitu, baru dia saat tunjukkan kayu yang saya dikasih ayahnya Mbak Zela ini, yaitu bajaka kuning ya kan. Ini saya punya juga herbal ini, yang asli, yang alami, yang belum diproses. Bingung lagi 2 orang itu. Dia datang ke sini mau menawarkan, kok malah saya nawarin kan? Bingung lagi dia. Sudah selesai saya nawarkan kayu bajaka kuning, ini milik orang-orang di Kalimantan ini. Ini kalau orang Dayak tahu semuanya. Ini tidak bisa gampang keluar, tidak gampang. Saya udah pernah coba, mau saya kirim keluar, diperiksa, disensor, kayu bajaka kuning, merah, semua kayu bajaka Kalimantan tidak sembarang keluar Pulau Kalimantan, tidak gampang. Itu akan di karantina khusus, tidak boleh, katanya itu langka katanya. Nah, selesai begitu, ya ngomong akhirnya apa? Ada yang juga, nah, dia kan begini kan, Om ini apa sih, Kristen atau Islam Om? Oh sampai dari tadi nggak tahu kak. Oh, jadi betul-betul belum paham ya kalau kami Kristen atau bukan. Coba lihat ke atas, baru yang namanya si Pak Juli lihat ke atas. Ah Kristen ini bapak ini, tadi si Kareng. Masa sih? Ini bingung kalau lihat di papan itu ada tulisan Arab kan masalahnya. Islam atau Kristen? Tadi saya jelasin, begini. Oh kalian ingin tahu ya, saya ini kan belajar agama 8 tahun nih, belajar agama Islam saya belajar, Hindu saya belajar, Buddha saya belajar, Katolik saya belajar, terus agama kalian, agama suku Sulawesi saya belajar, agama suku saya nggak mau paham. Saya belajar agama-agama Timur Tengah saya belajar, agama-agama Cina itu Konfusian saya juga belajar. Jadi saya ini hampir semua agama. Iya. Nah, tapi kan pada intinya kan begini, orang itu kan pasti ingin mencari sesuatu yang terbaik kan. Sama dengan kalian ini kan menjual produk ini kan pasti ingin yang terbaik kan. Oh iya Pak. Nah itu masih begitu kan begini. Lalu lama kan dia tengok ke sini. Loh itu Pak kok ada anehnya Pak?
Ada. Oh iya, itu apa itu Pak? Anggur yang non alkohol. Oh iya Pak. Iya. Ini anggur yang tidak ada alkoholnya sama sekali. Nol. Jadi ini anggur ini kalian sudah paham sekarang ya? Oh iya. Nah, jadi ini kalau kamu itu ini bicara tentang darahnya Yesua. Saya ngomong itu sama dia, sama dua orang. Darah Yesua. Jadi darah Yesua itu bisa menghapus dosamu dan dosaku. Jadi lucu kan? Dia datang menawarkan produk, saya harus menawarkan darah Yesua. Dia mendengarkan dua orang Bugis ini, orang Bulu Kumban. Iya. Sekarang gini, kalau kalian kalian kan Islam kan? Saya mau tanya pada kalian. Kalian pernah membaca nggak surat Al-Baqarah? Terdiam aja. Kalian masih ngomong ya? Ya sudah. Kalian tahu nggak artinya kata Al-Baqarah itu apa artinya Al-Baqarah? Duh. Bapak tahu kah? Oh tahu. Saya ada Al-Quran saya di rumah ini. Ada dua Al-Quran saya. Komari dan apa ini? Komari dengan Al-Karim. Nul Karim. Iya, Nul Karim maksudnya. Sorry. Nul Karim saya bilang. Nul Karim dan Komari. Bingung jadi kaget deh. Hah? Nah, jadi kata Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ini bicara tentang sapi betina. Lalu yang sekarang itu benar. Nah, ayat ini Al-Baqarah ini hanya dibacakan di waktu hari raya Korban. Tujuannya enggak apa yuk? Kenapa ada korban? Tujuannya enggak apa? Supaya dosamu berkurang, betul nggak? Oh iya betul Pak. Nah, kalian amalnya diterima, begitu kan? Jadi sekarang aku tanya nih, kalau korban itu berapa harga kambing? Ya mahal juga Pak itu. Ya itu harga sapi. Iya nah. Ini kayak apa? Kan berbiaya kan? Nah, sama dengan agama-agama yang lain, termasuk orang-orang yang mereka ingin baik-baik perjalanan hidupnya, dia harus potong misalnya kayak ayam, jadi ayam yang tertentu, nanti itu harus yang memang sesuai dengan syaratnya, maka dengan penyembelian, dengan pemotongan ayam, maka keadaan orang itu akan menjadi baik ini dan itu. Percaya kan dengan yang begitu kan kalian kan? Iya Pak. Nah, itu hanya untuk hewan loh ya. Hanya hewan kalau disembelih kalian percaya bisa mengurangi dosa. Iya toh? Nah, bagaimana kalau dengan yang namanya Tuhan? Saya bilang gitu. Karena gini, Tuhan itu sakti itu tidak? Iya Pak. Sakti. Nah, Tuhan itu berkuasa enggak? Iya berkuasa. Bisa enggak menjadi sesuatu? Oh tidak. Bisa. Nah itu. Jadi Tuhan kami itu seperti itu. Karena dia sakti, dia bisa menjadi Yesua HaMashiach. Jadi waktu dia menjadi Yesua HaMashiach, dia menggantikan kambing atau domba atau sapi. Dia sendiri yang harus mengeluarkan darah di atas kayu salib. Dia harus mati dan dia mengeluarkan darah. Jadi jika engkau dan saya menerima darah itu dengan pikiranmu, jadi yang si padu ini kepala gini. Nah, ya saya bilang kalian sekarang yang saya bisa kalian menerima itu dengan pikiranmu. Kalian harus kayak orang menghayal, terima itu darah Yesua itu dalam hidupmu. Hari ini juga dosamu dihapuskan. Waduh. Semua tenung, santet, guna-guna apa saja tidak mempan. Bisa dibuktikan saya bilang. Oh iya Pak, iya. Saya nggak omong kosong. Itu serius, ini benar. Jadi tenung yang macam-macam nggak mempan. Bahkan yang lalu itu datang ke sini orang Jeneponto. Orang Jeneponto itu dalam dunia bisnis, dia kebingungan dalam bisnisnya. Barangnya tidak laku-laku. Begitu banyak yang dia bawa. Dia datang ke sini, dia kerudungan jilbaban. Saya bilang orang Jeneponto itu. Dia bilang, Bapak bagaimana ya saya ini ada dagang sana. Yuk gini. Saya ajarin gini. Kalau kalian mau betul-betul bisnis usaha, mau cari rezeki betul-betul, jangan ingat, jangan yang lain-lain, jangan macam-macam. You mesti mengatakan seperti ini. Besem Yesua HaMashiach Adonai Le'ulam. Oh gitu Pak? Iya. Nanti kau buktikan bisnismu itu jalan atau tidak. Dari langkah dari rumah ini.
Buktikan. Orang Jini Punto itu dia gembira, dia telepon saya. Barangnya habis, dia harus pulang ke Makassar untuk mengambil lagi barangnya. Dia sangat terima kasih pada saya. Ibu-ibu kurungan, saya bilang, yang kesini tuh orang dari Enrekang pernah ke rumah sini. Saya bilang, orang Sidrap juga pernah ke sini. Iya. Jadi ilmunya ini. Saya ini kan orang yang suka belajar nih. Semua agama saya pelajarin. Nah, ternyata hanya dalam Yesua Mesias. Selesai tidak cukup? Udah Pak, kami, oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya sudah terima kan? Terima kasih. Jadi lucu kan? Datang seharusnya menawarkan produknya dia, ternyata saya punya produk lebih duluan didengarkan. Itu bagus. Jadi pengambilan berhasil ya. Para gembala domba ketakutan. Oh, ada terang banyak banget ini di langit. Apa yang terjadi? Nah, terang benderang itu terjadi dan mereka tidak ada yang kedinginan karena memang tidak ada musim salju. Tetapi setiap Natal itu selalu ada musim salju. Nah, konteks ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi tapi karena kita belum saatnya saat itu, jadi kita ya happy aja. Sama anak kita happy aja. Kita semua mungkin pada beli apa tuh topi-topi Santa Claus ya kan. Nah, kita juga tidak tahu kenapa kita membeli apa itu topi-topi Santa Claus. Santa itu kan termasuk santo, suci, orang suci. Itu diambil dari istilah Yunani dan Latin. Ya, Santa itu konsep Latin. Ya, santo. Santo, ada Santa Maria, ada Santo Yosef dan seterusnya. Ini kan artinya bicara orang suci. Nah, gitu, bicara orang suci. Sehingga orang banyak tidak ngerti tentang hal itu gitu. Tapi ini saya membaca dari sisi historis ya sejarah. Jadi ini penting bagi kita semuanya untuk bisa memahami. Jadi akhirnya kenapa Natal sampai muncul ada para santo gitu. Apa maksudnya? Nah, gitu loh ya. Dan lain sebagainya itu panjang banget ya. Baik, saya lewat lagi. Yaitu kita masuk ke dalam konsep akhirnya kita tinggalkan sudah itu Natal, kita sudah enggak. Nah, terus sampai ke konsep kita tidak bisa membedakan masalah Easter dengan yang namanya Paskah. Ada yang bisa membedakan Easter dengan Paskah? Pernah sering dengar kata Easter? Nggak tahu ya. Nah, jadi Easter itu adalah perayaan mengundi telur yang diberi warna-warni. Ini sebenarnya acara di luar dari penyembahan kepada Yesua. Itu acara-acara orang-orang Eropa pertama. Gitu. Mereka ada kegiatan khusus di luar daripada itu. Tapi kenapa setiap kali Paskah kok ternyata isinya Easter? Mencari telur yang warna-warni. Lalu ada yang lain, setiap kali Paskah lomba voli. Ya, yang saya jelasin ya. Ada yang lomba catur. Ada yang cerdas cermat, itu masih bermain ya, cerdas cermat ya. Mungkin ada yang lain, balapan makan kerupuk. Pernah enggak? Banyak di Facebook itu. Iya, Paskah ya? Paskah lomba renang. Ya, Paskah itu tidak boleh yang berahi. Lah kok malah makan kerupuk. Masuk. Lu ini apa ya kan? Iya. Jadi ini ya kita semua sudah pernah mengalami keliru. Jadi sadar, bertobat, ya kan? Bertobat. Mana keliru. Dan anehnya lagi, setiap kali kita itu Paskah, ya kan?
Kalau yang namanya pasca itu seringkali kebingungan sendiri kita ini. Sebenarnya pasca ini kematian atau kebangkitan? Kita pernah nggak dapat detailnya itu? Setiap pasca itu kematian atau kebangkitan? Kebangkitan. Kebangkitan ya? Nah, Bapak Antonius mengatakan, papinya Kakak Freddy mengatakan pasca adalah kebangkitan. Ada yang lain? Halo, pasca itu apa? Selama ini yang waktu masa-masa lalu kita perhatikan, anggap aja kita dulu waktu belum mengenal Bapak Iya. Pasca selama itu apa yang kita pahami? Tadi kebangkitan? Kematian ya? Pada waktu itu pemahamannya gitu. Kematian. Iya kebangkit. Pasca. Tadi Pak Antonius mengatakan, padahal fanatik Katolik ya, pemahamannya adalah Kebangkitan. pasca. Makanya namanya Jumat Kalau kematian itu Jumat Agung. Iya kan? Iya. Tapi kematian dulu yang dirayain. Baru kebangkitan. Iya. Yang sering kan kematian identik. Ya. Baru pasca. Iya kan? Nah, baru ketiga harinya Jumat Agung itu hari kenaikan. Iya kenaikan ya. Betul. Jadi malah kenaikannya Paskah ya? Kebangkitannya Paskah ya? Kebangkitannya pasca. Pasca, Kematiannya Jumat Agung. Nah. Oh iya Jumat Agung itu Pak. Kebangkitannya Minggu. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Jumat Agung itu bukan di hari Minggu kan? Bukan. Bukan kan? Hari Jumat. Nah, Jadi Kematian. kematian ya. Iya. Ya, baik. Kita perhatikan dengan seksama. Jadi Jumat Agung adalah kematian. Itu kalau masa lalu ya. Ini karena kebanyakan pasti maaf kata membionya itu ngikutinya pasti gaya Katolik. Protestan itu kebanyakan pasti ngikutin gaya Katolik. Karena itu sudah menjadi ya tadi dikatakan bahasanya apa tadi? Bahasa Inggrisnya apa tadi? Kalau suka ikut-ikutan itu apa namanya? Ada. Iya, iya. Nah, ya. Lata, ya kan? Nggak tahu bahasa Indonesianya apa sih? Ini lata ini bahasa Jawa. Apa sih bahasa anunya? Suka ikut-ikutan ya? Nah itu. Jadi pasca akhirnya membingungkan. Masa yang lalu kita membuat nggak mengerti. Pasca ini kematian atau kebangkitan? Kok Jumat Agung dibilang kematian? Wajar. Saya ulangi lagi, kita semuanya saat itu wajar karena kita belum dapat ilmunya, ya, belum dapat pengertiannya. Jadi wajar. Walaupun kita sudah membaca, karena saat itu ya belum disingkapkan. Jadi mata kita ini, pikiran kita ini masih mungkin banyak terselubung, entah itu karena banyaknya dosa atau apa ya, sehingga sampai kita nggak tahu kebenaran itu gitu loh. Nah, padahal di dalam kitab suci, dalam kitab Keluaran, ya itu udah dijelaskan banget di sana dalam kitab Imamat bahwa pada tanggal 14 petang, itu loh, pada hari ke-14 itu hari ke-14. Jadi mereka tidak menjadikan nama harinya itu sebagai peringatannya, tapi angkanya itu loh. Nah, jatuhnya hari ke-14 itu harus pada tanggal berapa? Kalender kitab suci tadi sudah saya uraikan bahwa kalender kitab suci itu mengatakan contoh Wahyu pasal 1, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1, contohnya misalnya kan gitu. Jadi kalau kita memperhatikan di situ pasal 1 ayat yang ayat yang kelima, bukan ayat 2. Tadi saya mengatakan ayat 2 ya. Ayat yang kelima itu ini anunya ya, intermesonya aja saya ini ya. Bisa aja. Elohim menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dimulai kapan cara menghitung harinya? Paham ya? Dimulai dari petang. Paham ya? Nah, kalau
dari petang, berarti tanggal 14 petang itu posisinya adalah pada tanggal berapa? 13 sore. 13 sore, paham ya? Nah ini loh, 13 sore, 13 petang itu sudah masuk hari ke-14. Paham ya? Paham ini ya? Nah itulah nubuatan anak domba itu harus disembelih. Jadi jam itu juga Yesua mati di atas kayu. Jika demikian, pada hari ke-14 petang itu, jadi 13 petang berarti masuk hari ke-14 petang, Yesua mati, itu berarti petang pertama. Setelah itu besoknya, maka akan ada yaitu perayaan Hamatsah. Hamatsah. Perayaan apa itu? Roti tidak beragi. Berarti sudah masuk kalendernya tanggal berapa? 14 petang, ingat ya. 14 petang itu berarti sudah hari ke berapa? Ke-15. Itu ya. Berarti sudah petang kedua. Tanggal 2. Paham lah, petang kedua ya. Nah, petang kedua. Setelah petang kedua, maka selanjutnya adalah perayaan apa? Setelah Hamatsah, perayaan apa? Habikurim. Habikurim. Nah, itu jatuh pada hari Ketiga. Ke-16. 16 petang. Nah, acaranya dimulai tanggal 15 Petang. petang. Berarti genap 3 Petang. Yesus bangkit atau tidak? Bangkit. Bangkit. Nah, itu. Makanya tadi saya ada ngobrol sama Pak Jimmy. Pak Jimmy baru tengah-tengah dia. Iya ya. Ya bukan apa itu ya, ketua sinode. Ya itulah saya bilang karena ketua sinode sudah terlanjur mencetak di kalender kita ini. Ini kena di hari Minggu. Ini tanggal 9. Mereka Habikurim. Nah, Habikurim buah sulung tanggal 9. Sedangkan peringatan kematian Yesua pusat mengadakan pada tanggal 13 petang. Kalau tanggal 13 petang itu Yesua mati, lalu kebangkitannya tanggal Aduh, Berapa hari? berapa hari? lah Lepas. berapa hari? Lepas. Nah, baru Pak Jibi, aduh. Nah, itulah saya bilang, itulah bedanya ilmunya dengan Pak Laran saya bilang. Wah iya ya memang itulah makanya kenapa Pak Laran itu pewarta desa Oh, keselamatan. karena mau menyelamatkan. Wah